Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita kembali lagi ke pemrograman Visual Basic, di mana materi sekarang adalah membuat file instalasi atau setup program. Bagaimana caranya? Nah, kita akan jelaskan tentu dengan pembawa acara yang sudah tidak asing lagi bagi kalian, yaitu Bapak Suseno Haidi Eskom. Yang pertama adalah kita harus membuat file setup ini. Aplikasi programnya yang sudah kita buat itu harus dibuat file exe terlebih dahulu. Kenapa kegunaan file exe? Supaya exe ini executable, di mana kegunaannya untuk bisa dijalankan langsung tanpa harus membuka program aplikasi Visual Basic-nya, yaitu dengan cara kalian pilih file, kemudian di sini ada namanya make program purpose exe. Nah, ini kita langsung klik. Nah, namanya apa? Boleh diganti, boleh tidak. Kalau tidak mau diganti, misalnya sini program purpose, langsung aja kita pilih OK. Maka akan dikompil daripada program yang sudah kita buat ini. Kalau tidak ada masalah, maka tidak ada komentar atau tidak ada debug, berarti proses compile ini sudah berhasil. Selanjutnya adalah kita akan membuat file setup atau namanya package and development. Ini bisa ditutup dulu aja file program aplikasi perpustakaannya, kita simpan. Caranya adalah dari menu start kita pilih all program, kita cari namanya Microsoft Visual Studio. Nah, di sini kita cari lagi teman-teman, kita pilih yang Microsoft Visual Studio 6.0 tools. Nah, di sini ada pilihan package and development wizard. Nah, teman-teman kita pilih yang ini ya. Setelah itu, maka di sini ada kotak dialog menanyakan select project. Nah, select projectnya kalian ambil aplikasi yang sudah dibuat. Ini boleh diklik browse. Klik browse, kita cari. Saya tadi sudah buat ada di kemudian ada di dalam folder aplikasi. Di sini ada program perpustakaan. Kemudian nah ini ada project. Program perpustakaannya, visual projectnya, kemudian pilih open. Nah, setelah itu kita pilih tombol namanya package. Setelah pilih package, karena tadi sudah mengcompile di awal, maka apakah kalian akan mengcompile kembali atau tidak ya. Jadi kalau misalnya mau dikompil lagi, boleh kita pilih yes. Di sini kan ada pertanyaan, do you want to recompile atau mengcompile. Kalau tidak, boleh lakukan no saja ya, karena kita sudah mengcompile daripada aplikasi yang kita buat tadi. Nah, setelah itu kita pilih next, tombol next. Setelah pilih next, di sini kita memilih yang standar setup package ya. Next lagi. Nah, nanti di sini akan ada pertanyaan, apakah kalian menyimpan hasil setupnya itu di dalam folder apa ya. Misalnya kita mau di terus kita buatkan folder baru, new folder. Dalam new folder kita buat misalnya setup aplikasi perpustakaan ya, terserah nanti kalian misalnya setup
perpustakaan saja atau dengan nama yang lain terserah ya, tetapi lebih baiknya yang mendekati di dalam pembuatan aplikasinya. Lakukan OK. Setelah itu kita pilih next. Nah, di dalam berikutnya, kotak dialog berikutnya, di sini ada beberapa file yang sudah masuk ya, seperti untuk menambahkan sistem-sistem bawaannya. Misalnya database yang kita buat dengan menggunakan akses misalnya belum ditambahkan, atau file-file Crystal Report yang belum ditambahkan, maka di sini kita pilih namanya tombol add. Setelah tombol add, kemudian ini jenis filenya kita buat dengan all files. Nanti di sini ada aksesnya ya, supaya nanti di dalam aplikasi package-nya itu file aksesnya sudah masuk ya. Jadi nanti kalian tidak perlu harus membuat file database aplikasi aksesnya ya. Nah, kemudian di sini kita pilih open, maka dia akan masuk. Di sini ada Adobe Pustaka ya. Kemudian add lagi, semua yang bukan bawaan Visual Basic tolong ditambahkan ya, seperti misalnya ada file-file gambar dan sebagainya, itu harus ditambahkan. Kemudian yang belum ditambahkan adalah file semua report. Nah, ini semua report kita pilih di blok saja, kemudian open. Nah, saya kira cukup, semuanya sudah masuk. Kalau kalian menggunakan misalnya file-file yang dibutuhkan atau gambar-gambar yang dibutuhkan belum ada, silahkan ditambahkan terlebih dahulu dengan menggunakan klik tombol add ini. Kalau sudah semuanya, kita pilih next, maka ada pertanyaan cap optionnya ya. Jadi boleh single cap atau multi cap. Kalau kita menggunakan disket seperti zaman dulu atau floppy disk yang ukurannya 1,44 MB, maka kita pilih dengan multi cap. Soalnya nanti kalau kurang dia akan bisa berganti disket-disket berikutnya. Karena kita menggunakan hard disk ya, kita pilih yang single cap saja. Kemudian kita pilih next. Setelah pilih next, sini ada instalasi title, judul instalasinya adalah aplikasi perpustakaan. Oke, kita tulis. Kalau belum ada kita tulis, kalau sudah ada langsung aja pilih next. Selanjutnya di sini ada aplikasi perpustakaan. Nah, di sini juga ada aplikasi perpustakaan versi 1. Boleh di klik properti. Misalnya kalau kalian tadi tidak ada versinya, boleh kita ketikkan di sini misalnya karena kita baru buat, berarti di sini perpustakaannya versi 1.0. Kemudian pilih OK. Setelah itu next lagi. Nah, ini juga kita pilih install locationnya juga next aja. Kemudian share file juga di next aja. Dan terakhir script untuk finishnya. Oke, kita langsung klik finish saja. Maka di sini karena saya sudah membuat tadi instalasi, maka kita override aja deh. Kalau kalian mungkin tidak ada pertanyaan, ini bisa langsung finish ya. Oke, itu proses tadi setupnya. Nah, kemudian ini apakah script untuk membuat package ini disimpan atau tidak, kalian boleh di save report atau juga klik tombol close saja. Setelah itu proses sudah selesai, kita klik tombol close saja. Nanti kita cari, maka di dalam drive E ini ada namanya setup aplikasi perpustakaan. Nah, ini sudah ada. Untuk menjalankan setupnya, di sini ada tombol setup.
aplikasi, klik, kita tunggu, kemudian oke. Nah, nanti akan terlihat seperti ini teman-teman. Kita pilih yang tombolnya ada komputer atau di sini klik here to begin setup. Diklik. Ini continue saja. Nah, kita tunggu instalasinya. Ini yes saja ya. Nah, di sini sudah terlihat aplikasi perpustakaan setup was complete successful. Berarti kita tekan tombol oke. Setupnya telah berhasil, sukses. Kita klik tombol oke. Nah, bagaimana cara menggunakan daripada hasil setup tersebut? Kita cari di dalam tombol startnya. All program. Akan nanti ada aplikasi perpustakaannya. Kita lihat di atas. Nah, aplikasi perpustakaan. Kita pilih ya, aplikasi perpustakaan versi 1.0. Misalnya di sini passwordnya, kemudian tadi namanya, kemudian ini passwordnya. Oke. Hasil instalasi telah berhasil. Jadi kita tidak perlu harus masuk ke dalam Visual Basic lagi ya. Jadi kalian sudah bisa menjalankan secara langsung. Nah, inilah file setup ini yang akan kita jual, tidak dalam bentuk script programnya ya, source kodenya. Jadi kalau kita jual, source kodenya jangan sampai diberikan ke si pembelinya, nanti bisa diedit oleh mereka. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman. Kita berjumpa lagi di Suseno Haidir channel YouTube.